Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan dalam menghadapi Pilkada DKI 2017, ia mengakui adanya kemungkinan dirinya bergabung dengan partai politik. Ahok mengakui kemungkinan dirinya bergabung dengan PDIP dalam Pilgub DKI 2017. Saat ini Ahok telah berkomunikasi dengan para petinggi PDIP serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat terkait kemungkinan tersebut. Kan nunggu 1 juta KTP. Tapi kan PDIP April, Pak. Iya. Ya kita lihat aja. Berarti PDIP April, Mei. Enggak lah, sementara kita pasti mungkin bisa gabung PDIP, tergantung PDIP kan. Kan yang pasti kan saya udah bicara sama mereka dengan wakil juga oke sekarang Pak Jarod. Jadi sekarang diskusinya sama PDIP bukan sama tergantung teman Ahok lagi, Pak. Oh teman Ahok tetap. Kunci kan teman Ahok. Ya kan saya hubungan baik. Silaturahim saya sama Pak Wiranto baik, Pak Surya Paloh juga baik. Baik semua sih, aku orang baik-baik aja kok. PDIP deklarasinya April, Pak. Nah, independen baru Mei. Nanti kita nggak tahu. Kalau mungkin saya mesti ngomong ketemu teman Ahok. Yang pasti kan kita nggak mau membuat teman-teman Ahok kecewa. Nggak gampang lo ngumpulin 1 juta KTP itu bukan KTP lo, ngisi form. Ini tuh formulir loh, bukan 1 juta fotokopi KTP loh. Dulu orang ngumpulin fotokopi susah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana membongkar lokalisasi prostitusi di Kalijodo, Jakarta Barat. Ahok mengaku bersedia mendanai pemulangan para PSK yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta ke kampung halamannya. Lokasi prostitusi Kalijodo kedepannya akan menjadi taman karena area tersebut merupakan jalur hijau. Itu kan rata-rata KTP bukan DKI. Yang punya situ rata-rata tuh tinggal di situ. Bos-bosnya mana mungkin tinggal di situ. Cewek-ceweknya masih bukan KTP DKI. Jadi dipulangkan gitu, Pak. Ya saya sih nggak masalah, kan saya katakan kan soal prostitusi. Jangan liar lah, kalau udah liar nggak benar gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh izinin. Ya kan, ya udah kita bongkar aja lah, buat hijau peruntukannya. SP2-nya kapan? Tanya sama wali kota kapan. Sampai SP3. Kalau dipulangkan nanti mereka mengaku nggak ada uang gimana, Pak? Oh gampang, kita ada dananya. Oh berarti Pemprov yang Oh gampang, kalau pulang kampung mah. 3 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan bulu tangkis Thailand Master 2016 setelah menundukkan lawan-lawan mereka hari Rabu. Wakil Indonesia yang maju ke babak perempat final antara lain pasangan ganda putra Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Unggulan pertama ini melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Lucky Apri Nugroho Pakawat Vilailak 21-14, 21-16. Di perempat final, Hendra Ahsan akan bertemu dengan pasangan ganda Malaysia Goh Sem Tan Wee Kiong. Sementara pasangan ganda putra Indonesia lainnya Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukomulyo dihentikan wakil Tiongkok Wang Yilyu Sang Wen 10-21, 17-21. Di tunggal putri, Dinar Dia Ayustin melaju ke perempat final setelah menyisihkan wakil Jerman Karin Snase 21-19, 11-21 dan 21-19. Di perempat final, Dinar akan berhadapan dengan wakil tuan rumah Busanan Ong Bumrung Pan. Sedangkan pasangan ganda campuran Irfan Fadila Weni Anggraini akan berhadapan dengan pasangan tuan rumah Thailand Bodini Sara Safitri Amitra Pai. Irfan Weni melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan asal Jerman Michael Fass Birgoit Michels 21-16, 21-15. Seorang warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan pesawat Super Tucano yang jatuh di Malang pada hari Rabu kemarin. Ya, Rabu malam jenazah korban tiba di kampung halamannya. Inilah suasana di saat jenazah Nurkolis, salah seorang korban tewas dalam kecelakaan pesawat Super Tucano di Malang, tiba di kampung halamannya. Pihak keluarga tidak pernah menyangka kalau Nurkolis akhirnya pulang hanya nama setelah bekerja di luar kota. Rekan almarhum Nurkolis, Siswanto, menyatakan saat kejadian Nurkolis berada di tempat kos dan sama sekali tidak menduga kalau pesawat latih TNI Angkatan Udara akan jatuh menimpa tempat kos rekan kerjanya ini. Kemudian juga ada saya pun tahunya juga ada pesawat jatuh, tapi nggak tahu kalau pas kena di kos-kosannya dia itu tahunya kabar-kabar itu aja itu. Setelah kita cek kok ternyata kok di kosnya dia gitu loh, Pak. Kehadiran saya kemari adalah untuk mengantarkan
jenazah juga turut berbelasungkawa sekaligus juga karena kepedulian dan kebersamaan TNI Angkatan. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyanto menegaskan pesawat Super Tucano yang jatuh di Malang dalam kondisi prima. Ia juga menegaskan tidak ada onderdil yang jatuh. Dalam konferensi persnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyanto juga mengatakan bahwa proses evakuasi cukup berat. Sementara itu ditanya soal kerusakan, Agus memilih untuk menunggu proses penyelidikan. Agus menambahkan pilot pesawat Super Tucano Mayor Penerbang Ivi Safatila ditemukan jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Pilot tersebut juga sempat menggunakan kursi pelontar, namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Sementara itu Saiful, teknisi pesawat Super Tucano yang jatuh hingga saat ini belum ditemukan. Posisinya masih dilacak oleh tim TNI AU, polisi dan SAR. Nah, musibah ini mengakibatkan Mayor Penerbang Ivi meninggal. Sedangkan JMU tekniknya itu sampai saat ini belum ditemukan. Jadi ada dua kemungkinan keluar dari pesawat, loncat pakai payung, tetapi jatuhnya di mana yang sekarang lagi dicari, disebar semua. Yang kedua kemungkinan masih di dalam kokpit, karena kokpitnya ini belum bisa kita. Sulitnya proses evakuasi pesawat Tucano yang jatuh di Malang, Jawa Timur membuat petugas TNI Angkatan Udara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terpaksa menurunkan alat berat. Satu unit alat berat berupa beko didatangkan petugas untuk membantu memperlancar proses evakuasi di lokasi jatuhnya pesawat Super Tucano. Dalam proses evakuasi tersebut, petugas juga terpaksa menghancurkan gapura, gang, dan rumah penduduk yang rusak akibat jatuhnya pesawat tersebut. Selain itu, alat berat juga akan digunakan untuk menghancurkan rumah warga yang menjadi korban jatuhnya pesawat. Kepala Staf Angkatan Udara yang mendatangi lokasi kejadian berjanji pihak TNI Angkatan Udara akan mengganti rumah warga sipil yang rusak akibat insiden tersebut. Pemirsa, tim gabungan Polri dan TNI sedang melakukan proses evakuasi terhadap pesawat Tucano TNI Angkatan Udara yang jatuh pada pagi tadi. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Argo Yuwono. Hingga kini, mereka juga masih belum bisa memastikan mengenai detail insiden yang terjadi tersebut, termasuk detail kondisi pesawat maupun kerusakan dan korban yang ditimbulkan atas insiden ini. Yuwono juga mengatakan pihaknya akan segera melansir informasi mengenai kondisi terkini terkait insiden pesawat jatuh tersebut setelah proses evakuasi selesai dilakukan. Pesawat Tucano TNI Angkatan Udara dari Lapangan Udara Skuadron 21 jatuh di Blimbing, Malang, Jawa Timur. Pesawat jatuh di Simpang 4 LA Sucipto dan mengenai rumah warga. Jenis pesawat yang jatuh merupakan pesawat latih kecil dan kondisi pesawat saat ini masih berada di atas rumah warga. Pemirsa, kami juga mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini polisi mengamankan lokasi pesawat jatuh di Simpang 4 LA Sucipto, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi kecelakaan berada di tengah pemukiman yang sangat padat penduduk. Dan dari laporan lokasi bahwa garis polisi telah dipasang di lokasi kejadian. Polisi juga saat ini menyisiri area untuk memastikan korban jiwa maupun tewas atas peristiwa ini. Dan hingga saat ini warga masih terus memenuhi lokasi dan beberapa warga mengatakan pesawat sempat bermanuver di langit Kota Malang. Pesawat kemudian menukik tajam lalu menghantam rumah warga. Sementara itu beberapa mobil pemadam kebakaran telah mendatangi lokasi. Tampak juga di lokasi menurut informasi kami terima, sebuah mobil ambulans datang ke lokasi dan membawa korban menuju ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Namun belum diketahui bahwa detail dari korban ada beberapa orang, tetapi informasi yang kami terima sejak awal bahwa ada 3 orang yang berada
di sekitar lokasi insiden tersebut. Yang pertama adalah mayor penerbang berinisial IFI, kemudian adalah co-pilot bernama Saiful, dan Ibu Pujianto yang semuanya telah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Pesawat jatuh menimpa bagian belakang rumah warga bernama Bapak Mujianto yang terjadi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, sebuah pesawat latih milik TNI AU dilaporkan jatuh menimpa rumah warga di Simpang 4 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan kontributor Metro TV, Wahyu Tiar. Halo Wahyu. Iya. Halo.